Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai peristiwa Carok di Bangkalan Madura. Dan 2 hari yang lalu, atau tepatnya di 26 Februari 2024, sudah dilaksanakan rekonstruksi dengan 2 tersangka, yakni adalah Hasan dan juga Wardi. Ada 38 adegan peristiwa Carok di Bangkalan Madura ini yang ditunjukkan di sana. Ada beberapa adegan yang menurut aku ini adalah bagian yang akan sangat bisa meringankan Hasan dan Wardi untuk terbebas dari pasal pembunuhan berencana. Kalaupun memang mereka nanti kena akhirnya adalah di pasal 340, ini kemungkinan besar mereka akan ada yang meringankan dan kemungkinan mereka mendapatkan hukuman sekitar 20 tahun penjara. Karena untuk hukuman di pasal 340 yang tertinggi adalah hukuman mati atau seumur hidup, yang kedua adalah 20 tahun penjara. Kalau dinilai ini adalah spontanitas, ini juga agak sulit ya teman-teman ya. Tetapi sulitnya adalah bagian di mana ada jeda. Karena kalau spontanitas itu kan artinya immediate response. Responnya itu secara langsung. Saya mungkin ditempeleng, langsung saya bak big book, selesai. Tetapi kan ada adegan diketahui di sini bahwa Hasan pada saat ditantang sama korban untuk melakukan adegan carok tersebut, dia sempat pulang terlebih dulu, minta izin sama ibundanya, kemudian ketemu dengan adiknya Wardi berpapasan di tengah jalan, kemudian mereka ke sana. Nah, jedanya ini secara kata-kata, secara kualitatif, pengertian, ini sih sudah bisa merujuk kepada perencanaan. Jadi memang kalau dilihat secara hitung-hitungan di atas kertas ya, potensi yang lebih besar mana antara spontanitas dengan berencana? I'm so sorry, I have to say ini bakal merujuk adalah yang ke berencana. Tetapi ada beberapa adegan yang ini akan bisa sangat meringankan. Bisa saja ini jatuhnya adalah ke spontanitas karena ada faktor budaya. Misalnya begini teman-teman, ini kalau di adegan yang sudah aku pilihkan, capture-annya ini adalah pertama, ada korban Matanjar dengan tersangka yang pertama adalah Hasan di sini. Hasan itu sedang naik motor, kemudian ada korban Matanjar itu di belakangnya, karena memang bagian yang dikatakan bahwa mereka berdua itu sebenarnya sama-sama diawali berada di posisi motor masing-masing. Hasan itu sedang menanti teman-temannya untuk pergi kayak tahlilan, dan pada saat dia menanti teman-temannya belum datang, tiba-tiba ada Matanjar menggunakan sepeda motornya yang cahayanya terlalu silau. Kemudian dugaan sangat kuat Hasan ini menegurnya atau menyapanya mungkin dengan nada yang dinilai oleh Matanjar itu nggak sopan. Karena mungkin karakter orang kan beda-beda ya. Kalau cowok saling ngelihat gitu kan rasanya kesel gitu ya, karena memang di daerah juga banyak yang seperti itu ya, gara-gara cuma lihat-lihatan antar cowok gitu, ngerasa nggak seneng, kejadian. Nah, dugaan sangat kuat ini adalah pemicunya awalnya adalah seperti itu. Tetapi setelah kita gali lebih dalam, oh ternyata antara korban dan juga tersangka itu ada jejak digital yang menunjukkan bahwa dugaannya salah satu korban ini memang sudah terbiasa semena-mena kepada Hasan. Makanya pada saat malam hari itu Hasan sudah nggak kuat lagi, ditantang untuk carok, ya udah terjadilah seperti itu. Nah itu adalah bagian pertama. Nah bagian keduanya ada salah satu korban, ini adalah Matanjar ya, yang dia ini megangin bajunya Hasan tersangka, dan ini bagian yang menurut aku akan meringankan Hasan nantinya karena ada bagian juga pada saat dipegang dia juga ditempeleng. Ini adalah bagian yang akan meyakinkan hakim bahwa wah, mohon maaf nih, korban ini juga yang memancing emosi dengan perlakuan seseorang, logikanya ya, karena kan ada keyakinan hakim untuk menentukan vonis nanti yang juga harus dibarengi minimal dengan satu alat bukti. Pada saat hakim menilai bahwa kok korban ini baru ketemu, ditegur dengan kata-kata seperti itu aja, tapi korbannya bisa langsung datang melakukan hal seperti ini kemudian menempeleng. Wah, ini indikasi bahwa kayaknya korbannya sudah terbiasa nih melakukan hal kekerasan. Bahkan dengan dia aja langsung seperti itu. Nah, ini akan menjadi hubungannya nanti dengan keterangan ahli, misalnya segi budaya, carok, atau kebiasaan masyarakat setempat. Kalau sudah hal seperti itu adalah bagian yang sudah sangat benar-benar ngebuat kita nggak punya harga diri lagi. Apalagi pada saat Hasan ditantang sama korban bahwa
ayo aku tunggu kamu di sini, kita carok. Awalnya sih bilangnya bahwa nggak ditunggu di sini ya, tapi korban bilang bahwa aku mau tempat kerjaku, kita ketemuan di tempat kerjaku aja, kamu pulang sekarang, ambil alatmu, kita lawan, kita ketemuan di sana. Tetapi dari Hasan mengatakan bahwa saya nggak mau di tempat kerjamu, tunggu di sini, saya akan segera datang untuk mengambil alat tersebutnya. Nah, itu adalah bagian yang menurut aku akan meringankan Hasan ya. Dan bagian yang meringankan Wardi, adiknya dari Hasan ini, adalah pada saat ada adegan mereka berdua ini berpapasan dengan sepeda motornya masing-masing, di mana sudah kita ketahui keterangan mereka di wawancara berbagai media bahwa waktu itu saya pulang ketemuan dengan adik saya bilang bahwa mau kemana bang gitu, atau kakak ya istilahnya sebutannya dalam bahasa Indonesia, dikatakan bahwa kamu mau kemana. Oh, saya habis dibegitukan sama orang itu, saya mau melakukan carok. Oh ya udah, saya nyusul gitu. Akhirnya terjadilah hal seperti itu. Pada saat mereka pulang, pertama yang pulang adalah Hasan untuk mengambil alatnya tersebut. Hasan pun juga mengambilkan buat adiknya dua, kemudian langsung ketemuan di sana. Dan mereka pada saat berangkat ke lokasi TKP yang tempat kejadian ketemu mereka pertama kali, itu mereka menggunakan sepeda motor satu. Ini kan pada saat datang berpapasan motornya dua, pada saat datang tuh motornya satu. Pada saat sudah datang tersebut, keterangan dari warga sekitar yang menyaksikan bahwa Hasan itu sudah langsung terjun loncat walaupun motornya belum diparkirkan secara sempurna. Nah, ini akan meringankan untuk adiknya Hasan adalah bagian bahwa peranan dia bukanlah sama sekali dalang. Walaupun nanti apes-apesnya gitu di persidangan bahwa ternyata Hasan itu nggak bisa dipungkiri karena ada jaksa juga pasti nanti akan mewakili para korban yang akan membela habis-habisan para korbannya dengan berbagai macam pasal yang akan disampaikan di sana. Tetapi dengan fakta dari adegan rekonstruksi ini, untuk adiknya Hasan, Wardi, sudah jelas dia bukanlah bagian dalang. Kemungkinan besar dia adalah jatuhnya ini, yang bisa kategorinya adalah yang spontanitas. Nah, spontanitas ini, kalau di pasal kita kan maksimal adalah 15 tahun penjara. Mungkin dengan beberapa faktor-faktor pertimbangan keringanan, hitung-hitungan kalau aku lihat dari banyak kasus di Indonesia, kemungkinan besar ya mungkin akan mendapatkan let's see mungkin sekitar 10 tahun penjara adalah dugaan mengarah ke sana, atau bahkan kalau memang diketemui bahwa ternyata dalam peristiwa carok tersebut adiknya dari Hasan, Wardi, tidak melakukan aksi yang menyebabkan 4 korban meninggal dunia, bisa aja itu mungkin hanya 3 atau 4 tahun. Mudah-mudahan sih di hati kecilku juga berkata bahwa nggak tega sebenarnya ngelihat mereka tuh masuk penjara, tetapi ini adalah negara hukum, ada bagian yang memang harus diakui, ada sesuatu hal yang mereka langgar. Kan namanya undang-undang itu atau hukum itu kan kata-katanya apa, aturannya apa, tinggal dicocokkan dengan perbuatannya. Kalau pasalnya adalah mengenai pembunuhan berencana, kemudian aksinya tersebut cocok dengan penjelasan definisi semuanya, ya sudah, mereka akan kena. Nah, tetapi kan ada bagian faktor keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini bisa ditunjang dengan 5 alat bukti, teman-teman. Pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Rekonstruksi ini adalah bagian yang akan meyakinkan hakim nanti, oh ternyata benar ya, yang memulai semua ini, terlepas nanti ada perdebatan dari tim jaksanya, yang memulai adalah dari para korban sebenarnya. Kalau yang statementnya adalah teryakinkan hakim, atau malah nanti jaksa bilang enggak, yang memulai ini adalah Hasan gitu, karena Hasan yang mulai nantang gitu pada saat menegur dan sebagainya. Nah, itu kan nanti akan ada pro dan kontra. Tapi kalau menurut personal judgmentku, yang memulai ini jujur ya teman-teman, ini bukanlah Hasan ya. Kalaupun seandainya memang benar Hasan itu menyapa korban pada saat datang dengan lampu yang silau tersebut, itu adalah kategori menyapa dengan gaya selengean, ya selama belum ada menyentuh fisik, ya tidak bisa dikategorikan dia adalah yang memulai. Tetapi dari rekonstruksi ini yang memulai terlihat sangat jelas adalah salah satu korban. Dia sudah megang lehernya Hasan, kemudian cengkeweng bajunya dan sebagainya. Orang yang memulai secara fisik, hitung-hitungannya dia adalah yang pertama kali. Makanya kalau kalian ini lagi ribut sama tetangga atau nyetir gitu kan ya, panas-panasan, kan kalau di luar negeri ya, selama cuma ngomong doang, kan bilang, coba sentuh saya, pukul saya, kan berusaha mancing ya, biar nanti di hukumnya itu
yang memulai adalah orang tersebut. Tapi kalau cuma masalah ngomong doang, mulut doang, itu nggak bisa dikategorikan sebagai yang memulai. Tetapi dari sini, fakta persidangan nanti akan menunjukkan bahwa salah satu korban adalah yang memulai. Makanya aku bilang ini adalah bagian yang akan meringankan para tersangka ya. Nah, kemudian juga ada bagian-bagian dari 38 adegan ini kan, para korban itu dengan senjatanya masing-masing melakukan aksi yang luar biasa kepada kedua tersangka ini. Ini menunjukkan adalah bahwa mereka tidak tinggal diam, mereka ini melakukan perlawanan, bahkan cenderungnya dengan total. Mereka kan ada 4 orang ya yang meninggal dunia, ada 1 orang yang diampuni, dan ada 5 orangan lebih, kurang lebih yang menonton, yang itu berasal dari timnya korban. Ini menunjukkan bahwa mereka ini sebenarnya adalah yang dikeroyok gitu. Nah, fakta ini dalam persidangan nanti jatuhnya bisa meringankan kedua tersangka. Dalam rekonstruksi kemarin itu juga ada dihadiri para jaksa dan juga penyidik. Jadi ini adalah bagian yang wajar karena agar nanti pada saat persidangan, walaupun jaksa itu merepresentasikan para korban, tapi juga mereka tahulah apa yang harus mereka bela, apa yang sesuai dengan pasal, apa penyebab dan sebagainya. Ini nggak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kita nantikan bagaimana persidangan dari kedua tersangka ini, Hasan Matanjar, yang pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Apapun masalah yang kita hadapi, jangan diselesaikan dengan kekerasan seperti ini. Kalau menang, masuk penjara. Kalau kalah, masuk ke kuburan. Pilih yang mana? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.